Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat pertama dan yang kedua. Bapak ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisanya kita hadir di masjid ini Bapak Ibu, itu merupakan nikmat besar. Tidak semua orang yang Allah berikan nikmat Bapak Ibu peduli mau tahu dengan masjid. Ini luar biasa Bapak Ibu, pahala yang Allah berikan kepada kita. Setelah tadi seharian kita beraktivitas, terasa luar biasa capeknya, litaknya badan. Tapi alhamdulillah panggilan masjid menghadirkan kita di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di sini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, ini luar biasa nih Bapak Ibu ya. Full doa ini Bapak Ibu. Insyaallah malaikat mengaminkan Bapak Ibu. Ya, kita siapa? Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Itu camkan tuh Bapak Ibu, pede ya Bapak Ibu. Karena salah satu Bapak Ibu ya tanda orang beriman itu orang yang memakmurkan masjid. Orang beriman itulah selangkah kaki ke surga tuh Bapak Ibu. Dan orang yang memakmurkan masjid itu Bapak Ibu itu orang dapat naungan. Itu 7 yang dapat naungan tuh. Salah satunya orang yang memakmurkan masjid. Di hadirnya Bapak Ibu di Sikwa itulah memakmurkan masjid tuh. Dan insyaallah dapat naungan nanti Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya, fadilah yang Allah janjian Bapak Ibu melalui lisan Rasulullah. Itu kayak duduk gini kan, itikaf, niat itikaf sampai menunggu waktu Isya. Itu berapa lama tuh? Ada 40 menit menunggu Bapak Ibu. Selama 40 menit itu pahalanya sama waktu salat Isya Bapak Ibu. Itu hadis sahih itu Bapak Ibu. Saya Ibu ada kegiatan di rumah misalnya kan, duduk dari maghrib sampai Isya, itu pahala yang dapat. Apalagi Bapak Ibu ketika menunggu sambil menengah kajian, tambah lu cilai Bapak Ibu. Itu malaikat hadir, malaikat mandu anawak Bapak Ibu. Bayangkan tuh malaikat mandu anawak. Malaikat tu nak pernah berdutur tu Bapak Ibu. Dia bertasbih saja Bapak, memuji Allah saja. Dakik ke Allah, dia mandu anawak Bapak Ibu. Mungkin buat berdoa pada nak kabur. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya di majlis gua, malaikat mendoakan awak. Doa apa? Doa ampunan Bapak Ibu. Doa keberkahan itu yang Allah izinkan malaikat untuk mendoakan awak. Mudah-mudahan seluruh fadilah-fadilah itu jadi milik kita. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Bapak Ibu, malam ini insyaallah kajian kita melihat firman Allah dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra Bapak Ibu, untuk surat yang ke-17, kita lihat ayat pertamanya Bapak Ibu.
Tadi kami mulai pembukaan ceramah kita dengan mengatakan inilah kitab. Tidak ada keraguan padanya, Bapak Ibu. Tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Ini luar biasa Al-Quran ini, Bapak Ibu. Al-Quran kau petunjuk. Siapa yang hidup di atas petunjuk aman seaman-amannya, Bapak Ibu. Tentram tenteramnya, Bapak Ibu. Kalau hidup di atas petunjuk. Contoh sederhananya, Bapak Ibu, misalnya awak pergi kini awak mesti lewat hutan. Awak lewat hutan gitu kan. Tu ada guide yang mendampingi awak sampai ke dalam hutan, sampai ke luar hutan balik. Pasti tenang, Bapak Ibu. Atau mungkin guide tak ada doh, tapi ada buku petunjuk. Aku buku petunjuk. Ya, masuk hutan beko, awak lurus beko ada simpang tiga beko. Di simpang tiga tu hati-hati ya. Kalau ke kiri tu itu tu sarang biawak tu. Kalau ke kanan sarang ular. Kalau luri aman, karena ada buku petunjuk tu, nak ragu ada. Wak tahu tu hutan tu banyak biawak, banyak ular. Tapi tahu wak kalau belok kiri belok kanan situ je mak wak mesti luri. Itu gunanya wak ada petunjuk, Bapak Ibu. Tapi kalau orang tak ada petunjuk, tu panik ya. Bakal ikut sitima lima beko sarang ular, sarang apa? Apa salah rasul-rasulan salah. Ekor simpang tiga beko. Beko belok kanan salah. Nanti sampai dia belok kanan ke mana dia bawa ke sarang ular, Bapak Ibu. Itu gunanya awak ada petunjuk. Dan luar biasanya, Bapak Ibu, setelah awak baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, kata bersabar wajah al-Islamin kan, Allah ngecian zalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Langsung Allah kecian, Bapak Ibu, siapa orang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang gaib, yakinnya kepada yang gaib, Bapak Ibu. Itu pertama benar dulu. Baru cerita Isra Mi'raj, Bapak Ibu percaya yang gaib dulu. Les percaya yang gaib ke Bapak Ibu. Lah yakin, saya yakinnya awak. Les sampai ke tingkat hakul yakin awak. Ada orang yakin ada ilmu yakin. Ju ilmu. Ni tahu tu dapat ilmunya api tu angin. Itu ilmu yakin. Tu ada ainul yakin. Yakin dia penglihatannya calinya api tu yo angin macam. Ada yang hakul yakin marasuannya, Bapak Ibu, yo rasuan api tu angin tu hakul yakin. Awak kira-kira sampai di mana awak kini kau junang gaib ke, Bapak Ibu? Hakul yakin, ilmu yakin, atau ainul yakin. Mudah-mudahan hakul yakin. Tapi kebanyakan awak masih ilmu yakin baru, Bapak Ibu. Di ilmu baru, Bapak Ibu. Di antara yang gaib tu apa? Pahalo. Pahalo tu gaib tu, Bapak Ibu. Tak nampak piado kita. Pak kau tak banyak orang hadir kini ke, Bapak Ibu. Kau banyak pahalo ni ke malaikat menaungan awak. Nanti di yaumil masar, Allah menaungan awak. Banyak banyak tiba. Kalau alhamdulillah luar biasa, Pak Jan lawannya alhamdulillah benar. Le sanang hati ustaz nampak aja mereka sanang lah. Lapir rangki-rangki ustaz mencari jemaah sebanyak gua. Tapi kan mesti bisa banyak pada kolek kan? Karena alun sampai orang kata tingkah hakul yakin tu dia ilmu yakin. Sederhananya Bapak Ibu, ya kan. Biar sebelum sampai wak ke surah Al-Isra, kau wak di dua masalah yang gaib kau dulu. Pahalo kau dulu, Bapak Ibu. Itu dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih banyak orang mampir Bu. Tidak ada kan? Itu sahih itu Bapak Ibu. Tapi gaib tak nampak. Tapi kalau misal diumumkan, misalnya diumumkan dek Pak John, besok salat subuh di masjid wakwa dia lagi ambil sekadang kwa. Sarang handphone kwa. Kau nampak nyata kau nak gaib dah. Ba kira-kira besok aku. Masya Allah. Berarti kan kalau nyana handphone kau hakul yakinnya Bapak Ibu. Tapi kapal halu alun sampainya ke hakul yakin kau lihat. Makanya awak meminta nak awak sampai awak ke hakul yakin kau Bapak Ibu. Mang yakin awak pasti lebih baik daripada dunia dan segala isinya yang dijanjian dek Rasulullah. Jadi Bapak Ibu kita carilah firman Allah mengenai Isra ke Bapak Ibu. Jadi yang bisa yang mempercayai Isra ku ya sampai ke hakul yakin lah ndaknya Bapak. Jangan sekedar ilmu yakin, sampai ke hakul yakin. Karena Bapak Ibu ini luar biasa Bapak Ibu. Coba renung-renungkan Bapak Ibu. Nah, pasukurlah awak hidup di zaman kini ke Bapak Ibu. Kok rasul-rasulnya kok hidup awak ketika Nabi Muhammad Isra ku Itu Nabi Muhammad umumkan
posisi awak posisi 5 gitu tu. Tagak dari Nabi Muhammad tu tagak dia Abu Jahal waktu tu. Tak bisa terima di akal kata bapak ibu. Apalagi zaman dulu tu nak ada pesawat dah, tak bisa terima di akal tu bapak ibu. Memang iman yang tinggi bisa menerimanya kan. Kau bersyukur bana lah ibu, hal tu layak kini kau bapak ibu. Awak Islam apa? Islam Turki. Kalau istilah Ustaz Profesor Muceh Nali itu Islam Turki, turunan keluarga Islam. Kan nak awak layak dari orang tua yang Islam, nyu aja awak cara Islam, yakin awak bapak ibu. Yakin awak jo agama Islam ke bapak ibu. Tapi ketika membuktian ketika itu yang mudah dah bapak ibu. Itulah yang dialami dari Rasulullah. Baca ayat kayak Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Dia Allah memulai mengatakan Subhanallazi, Maha suci Allah. Apa tu Maha suci Allah tu bapak ibu? Kalau Pak Quraisy Shihab mengecian bapak ibu ya, atau ulama tafsir dari Riau tu Mustafa Umar mengecian Subhanallazi ko awak memuji Allah. Maksud di Allah tu nak do yang tak mungkin. Itu bapak ibu. Di subhanallah tu Pak memuji Allah, nak do yang tak mungkin di Allah dah. Itu dudukan tu bapak ibu. Makanya ketika Allah mengecian ke malaikat, maksud Allah akan menjadian khalifah di muka bumi, itu malaikat mengecian, "Mana kami kami itu memuji engkau. Kami memuji engkau." Jadi malaikat itu bertasbih bapak ibu. Maka kalau awak ingin membuktikan awak sebagai khalifah dan kecian di malaikat tu, malaikat bertasbih kan? Awak harus bertasbih lah bapak ibu. Kalau insya-Allah awak biasakan bertasbih ke bapak ibu, insya-Allah masalah awak selesai ibu. Pik kuat hati awak tasbih ke. Makanya disiko Subhanallazi, Maha suci Allah. Nak dia tak mungkin di Allah. Itu penting tu. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Lihat ya, bi 'abdihi, Allah sabi sikon nak Nabi Muhammad tu. Dia pasti kata Nabi Muhammad kan. Abdihi, hambanya. Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba. Itu penghormatan mana ke bapak ibu ya? Allah sabian Nabi Muhammad tu hamba. Awak kira-kira lain hamba Allah bapak ibu? OTW, mudah-mudahan bapak ibu awak hamba Allah, tapi belum ada pengakuan lah. Itu betul-betul nyakui di Allah maksud Nabi Muhammad tu hamba. Apa tu hamba tu bapak ibu? Hamba tu yang hakul yakin tadi tu. Nabi Muhammad tu lah hakul yakin bapak ibu. Tapi Allah tetap membawanya Isra Mi'raj mencalik surga neraka. Yang calik surga tu berarti hakul yakin ni lah double bapak ibu. Tak ada kan mencalik surga tu Rasulullah ni lah hakul yakin tu. Jadi yang hamba itulah sampai ke tingkat hakul yakin. Hamba tu apa ibu? Hamba tu mengabdi ke tuannya tu hamba. Tapi kalau yang sabana-bana hamba tu bapak ibu, hamba Allah nyo mengabdi kepada Allah dengan suka hati, dengan senang hati. Itu bapak ibu. Alai sampai ke tingkat itu bapak ibu. Solat awak you benar you senang hati awak solat tu. Ketika berinfak tu you senang hati awak berinfak. Ketika tahajud tu you senang hati awak tahajud. Ketika baca Quran, you benar senang hati baca Quran lagi sampai tingkat itu bapak ibu. Mudah-mudahan sampai bapak ibu. Bakok kalau datang birit ibu, you di rumah nak ada orang menjaga do, pada kosong. Apa ilah kamu sari? Apa ilah kamu saji? Rumah nak ada orang takui wa. Kawanlah pak kamu saji. Itu lo sampai ke hamba le bapak ibu. Mengaji bawa you ambo ingin mendengar pengajian, patambah ilmu ambo, patambah pahala ambo, kamu sampai nak nak cucu. Itu hamba tu bapak ibu. Di harapannya peringatan Isra Mi'raj buat malam ko awak menjadi hamba sewana-wana hamba bapak ibu. Awak koreksi diri awak setiap hari, awak koreksi diri awak le sewana-wana hamba benda. Kalau lah sewana-wana hamba nak meninggal le bapak ibu. Kan awak meninggal ibu. Awak pasti akan meninggal kan? Kalau jadi hamba pun jadi hamba Allah meninggal, hamba Allah pasti hamba Allah meninggal. Itu husnul khotimah bapak ibu. Kau setiap berganti hari ambo harus menjadi hamba Allah. Ketika azan di masjid langsung biar awak pasu dulu. Kini awak pasu saya dulu. Awak pasu dari awak tagak awak langsung pegang masjid. Tiap hari awak baca Quran awak pasu dulu sampai akhirnya
menikmati lah Bapak Ibu. Nah, itu perlu kuncinya Ibu ya, bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Bapak Ibu, sebelum Nabi Isra ke Bapak Ibu, di kami sabian kisah ini mungkin waktu kita tidak cukup, tapi minimal setiap penggalan-penggalan kisah yang kami sampaikan, ambil hikmahnya. Sampai di malu lah kecil Allah izin kisah Isra Mi'raj kita sampaikan, insyaallah tibar ni bisa kita ambil Bapak Ibu. Dari sebelum Nabi Isra Mi'raj ke Bapak Ibu kan kita tahu ceritanya tu. Waktu Nabi Muhammad ko Abdul Talib, Bu tahu tu kan, Abdul Talib kan paman Nabi. Itu luar biasa tu Bapak. Disegani di kalangan kafir Quraisy. Sagan panas, nyo kayu, nyo terhormat dan nyo membackup dakwah Nabi. Sehingga Nabi pede Bapak Ibu, pede Nabi dalam berdakwah. Karena ada apa? Ada pamannya yang membackup. Qadarullah pamannya meninggal Bapak Ibu. Nah, tinggal seorang lagi Khadijah yang selalu mendampingi beliau. Jadi kalau yang apa? Yang pamannya kok membackup di luar. Yang Khadijah membackup di dalam. Tiba di rumah, latihan-latihan Nabi berdakwah, dihina, dicaci di orang. Tiba di rumah, dibuka pintu di Khadijah dengan senyuman, langsung luluh hati Nabi sekali. Sajuk hati Nabi. Itu Khadijah Bapak Ibu. Ibu-ibu soal kan lembu itu napa? Panik-panik waktu pasar, pulang pasar, latihan-latihan di rumahnya senyum buka pintu sekali. Atau kopi manis sekali. Masya Allah. Itu Khadijah itu Bapak Ibu. Maka Khadijah itu diizinkan Allah meninggal sudah tu Bapak Ibu. Nah, tujuan Nabi itu meninggal istrinya. Sedih Nabi Bapak Ibu sebagai manusia, Nabi sedih. Bakal sedih Nabi Khadijah model itu parangainya. Jadi kalau ibu model Khadijah parangai ibu, sedih suami ibu kalau meninggal. Lama taman nuang teman. Tapi kalau nak model Khadijah ibu, meninggal ibu, kira-kira apa Bu? Masya Allah, Allah Akbar. Di luar baca innalillah, di dalam nanti ibu tu yang menyampaikan. Nah, jadi begitu Bapak, Allah uji meninggal Khadijah. Dan ikut juga gambaran, kan Allah mendesain ke Bapak Ibu. Allah ingin tahu Nasrullah masuk sebagai manusia, ini Rasul Bapak Ibu nyo perlu bantuan pamannya. Sebagai manusia nyo perlu didampingi dari istrinya. Tapi Allah tunjukkan, Allah ambil tu kedua-duanya. Kosong Nabi kan? Allah ingin tunjukkan Nabi, Allah punya kuasa. Maka Allah sabian seko subhanallazi. Allah agia hadiah Nabi pai berjalan tu Bapak Ibu. Dan sebelum Isra Mi'raj Bapak Ibu, tahu kan kejadian di Taif. Nabi Muhammad ketika di Makkah tidak diterima oleh dakwahnya. Dia pergi ke Taif Bapak Ibu. Ada sahabatnya buat seorang pergi ke Taif. Harapannya di Taif tu dia bisa diterima dakwahnya. Rupanya tidak ada. Tidak lu diterima. Dicaci, dimaki lu di situ Bapak Ibu. Dan nampak bukan tadi kan kami menyebut suka abdah di bersambung Allah mengejar Nabi Muhammad itu hambaku. Kan awak ingin jadi hamba Allah Bapak Ibu, cari karakter Nabi itu biku bawa ke diri awak. Malaikat mencari Nabi di gituan. Karena kita sandar di kurma tu, tang kurma. Agak je malaikat izin dah engkau ambu balian bukit Taif kan boleh impor orang tu. Luar biasa Ibu. Nabi Bapak Ibu, sabar Bapak Ibu. Malaikat tidak sabar tu. Baranglah hebat Nabi tu, pantas jadi gituan orang tu diampor kan bukit Taif ku bah. Kata Nabi jangan leh. Mungkin dia dapat hidayah leh. Mudah-mudahan anaknya dapat hidayah. Itu Nabi Muhammad Bapak Ibu. Dia berdakwah tu ikhlas karena Allah. Dia berdakwah tu nak mesti orang tu pandai dah. Dia berdakwah ni caci maki kok nyu caci ambuknya lu faham le do. Alun tahu nyu yang pahalo ju surga neraka kok lu faham nyu le do. Makanya model itu. Bila kalau nyu tak faham, mudah-mudahan anak keturunannya faham nanti. Dan terbukti di Makkah Bu Taif tu orang soleh-soleh tinggal di daerah Taif tu. Ini menunjukkan hamba tadi Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, setelah ujian dari Taif itu barulah Allah izinkan Nabi Muhammad Isra ya ilal ya Allah mengatakan sini minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perluna Allah menyebut Masjidil Aqsa di situ Bapak Ibu. Jadi perhatian dia awak Bapak Ibu luar biasa. Masjidil Aqsa itu jangan anggap tu tidak ada hubungan awak. Kalau menderita orang di situ sana awak tu Bapak Ibu. Ada kepedulian awak. Kok donasi lah, kok doa lah, kok memboikot kayak misalnya Bapak Ibu, apa yang bisa bawa buat? Buat tunjuan ke Allah nanti itu yang bisa bawa buat. Allah sabian risiko dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Kisahnya Bapak Ibu kita singkirkan saja Bapak Ibu, perlu juga kita ambil kisahnya kok karena ada kibar yang bisa kita ambil di situ. Di Nabi Muhammad sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ini berjalan di malam hari. Ya, itu jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu naik kudu kancang, kudunya kancang, pengendaranya nak mudo itu 30 hari. 30 hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Balik lihat 30 hari lah. Itu kudu kancang tuh Bapak Ibu. Nabi Muhammad setengah malam Bapak Ibu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu setengah malam Bapak Ibu. Isra itu Bapak Ibu. Kemudian di Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad menjadi imam. Salat 2 rakaat di situ menurut riwayat yang mutawatir, banyak yang meriwayatkan Bapak Ibu 120.000 nabi. Ya. Maka di sini dikatakan tadi Bapak Ibu ya, percaya kepada yang gaib. Orang beriman tuh percaya kepada yang gaib. Itu cerita kok gaib deh Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu pun gaib deh Bapak Ibu. Kalau nak mencari Nabi itu, bahkan para sahabat pun melihat sosok Nabi itu pun gaib Bapak Ibu. Nabinya tidak gaib, tapi Nabi mengaku sebagai Nabi itu kan gaib tuh Bapak Ibu. Kalau ada tiba kan juga presiden tiba juga wah tahu dilantik presiden, kok dilantik presiden. Oh iya mah tahu orang Indonesia dilantik. Gubernur Sumatera Barat dilantik sebagai gubernur. Oh iya mah gubernurnya. Ikut tak Nabi Muhammad tu mengecian dirinya Nabi. Kan gaib tu. Nak ada sekanya Bapak Ibu. Para sahabat yang hadir ketika itu Nabi itu pun gaib, apalagi awak yang hidup kini. Itu penting Bapak Ibu percaya gaib. Di antara bertanya gaib tu Nabi Muhammad menjadi imam 120.000 nabi ketika itu Bapak Ibu. Nah, aku bagian cerita ya Pak. Bahkan Nabi Muhammad yang dipilih Bapak Ibu. Karena luar biasa Nabi Muhammad tu untuk Nabi awak bisa awak contoh. Kalau ingin awak tangkit derajat awak jadi hamba, awak sabana menjadi hamba. Begitu Allah muliakan Nabi. Kemudian baru Nabi Muhammad di situ masih di Masjid Aqsa itu dikasih tawarkan 2 air kan. Khamar C, susu C. Ini pilih Nabi susu. Kemudian baru naik kate bu, naik ke Isra Mi'raj naik kate lain. Naik 7 langit, bersebut nabi-nabi di situ, bersebut jo Allah, ya. Kemudian mencari surga neraka. Kemudian ada beritanya Bapak Ibu Nabi Muhammad menerima salat kuat tamu 50 kali. Walaupun ada yang mengatakan benar atau tidak benar nih Bapak Ibu, ya. Benar atau tidak benar cerita ini, tapi cerita ini ada. Nabi Muhammad menerima salat 50 kali. Turun ke langit kadang baca Nabi Musa banyak mana 50 kalimat. Tak diskon. Kalau ibu memang percaya ini boleh, tidak percaya pun tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa Bu ya, ibu nak percaya kok tak ada Bapak Ibu. Tapi kalau Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa wajib percaya. Jalan Al-Quran kah? Tak percaya nak Islam Ibu. Tapi kalau aksesorisnya itu terserah Ibu. Paijo burak kan paijo burak Bapak Ibu. Burak itu ketek pada kudu kadang pada zebra. Itu burak tu. Burak tu bersayap. Burak tu sekancang-kancangnya. So naik burak tu kan muat awak sampai ujung tu langsung kaki timbul itu sekali. Kan pernah wanita itu kan nampak ujung bukit kan langsung timbul itu sekali. Nampak amat itu burak tu. Itu kisahnya. Ibu percaya tu tak percaya tak salah ada Bapak Ibu. Punya hak waktu itu. Karena itu kan cerita-cerita memang ada hadisnya, tapi ada yang membantah hadis itu dhaif, kan hadis seperti itu. Tapi kalau peristiwa Nabi Muhammad berjalan dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu wajib buat percaya Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu setelah peristiwa itu seluruhnya, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tarik ke Sidratul Muntaha sebut ya Allah negosiasi akhirnya dari 50 menjadi 5 kali sehari. Itu negosiasinya 5 tu Musa masih mengajian tak ketaluk ke hamba engkau doh minta kurang lihat. Tapi Nabi Muhammad cukup di situ. Jadi Bapak Ibu ya, walaupun tu 50 rakaat 50 kali sehari, tapi Bapak Ibu coba warendangan seperti zuhur kami katakan tadi, kalau kita sudah menjadi hamba Bapak Ibu, kan sehari waktu 7 rakaat kan? 7 rakaat sehari kan. Bisa 50 rakaat itu bisa Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ibu minimal sekali dalam semua Ibu pernah sehari Ibu 50 kali salat. Sowan lah. Minimal Ramadan besok. Bisa dihitung Bapak Ibu. Ya kan awak salat 5 kali kan 7 rakaat tu. Kalau misalnya 2 rakaat salat tambah salat sunat 7 tambah kali 2 tambah 7 balik. Tu duha awak be 8. Tahajud awak be 8. Kau witir betigo, kami pernah hitung tu bersebut 50 rakaat tu Bapak Ibu. Kalau bisa tiap hari itu mantap Ibu. Tapi minimal pernah dalam sejarah hidup awak mengamalkan itu Bapak Ibu.
Ada yang waktu model tu pernah sekali mau cibo gitu. Setiap yang Allah suruh minimal pernah wak. Allah Rasulullah mengajarkan puasa sunnah Senin Kamis rancak. Minimal pernah awak puasa Senin Kamis tu tak sekali jadi sama dia. Kamis tu pernah lekat sekali sama dia. Ada Yaumil Bait, ya kan? 3 wali, 4 wali, 5 wali, ya kan? 3 hari dalam sebulan. Minimal salah sama dia awak pernah awak cibo. Itu penting Bapak Ibu. Tengok meninggal seluruh yang di dalam itu pernah wajib walaupun tidak rutin. Jadi Nabi Muhammad setelah selesai itu seluruhnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kate turun ke bawah Masjidil Aqsa lihat balik ke Masjidil Haram balik. Di situ Nabi Muhammad Bapak Ibu bersandar di Hijr Ismail orang menyebutnya. Ketika bersandar di situ Bapak Ibu, Nabi Muhammad kau pikir bagaimana cara mengecian kaum umatnya kah? Ini mestinya kecian ke Bapak Ibu, apa mengeciannya tu? Ketika itulah kuasa Allah Bapak Ibu, nah hebatnya Allah. Lalulah Abu Jahal Bapak Ibu. Boleh kenal Abu Jahal. Jangan sampai awak magi nama anak awak Abu Jahal Bapak Ibu. Tak ampunlah. Jadi Abu Jahal kau mencelik Nabi, lain mandong Nabi kan Pak Muhammad. Ya coba sahabatnya kan mudah tu bana mandong Nabi Muhammad aja. Ia kaji Nabi Muhammad kan ambo tadi malam dicari tuan saya jali-jali Nabi Muhammad. Ambo berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ambo jadi imam di situ, pakai burak di situ, kemudian mau minum susu. Ini sampai seluruhnya sampai mau naik ke langit seluruhnya wasabut nabi-nabi sampai negosiasi salat guys, mencari surga neraka lengkap. Taman dong lo saya terbalik yang Abu Jahal tak mendong le. Ikulah hebat kuasa Allah Bapak Ibu. Seperti kita menangakir tu Musa Bapak Ibu. Ketika Musa dianyuian bayangkan ya. Masuk Fir'aun mengumumkan kamu membunuh laki-laki seluruh laki-laki. Nyuian di ibu Nabi Musa langsung tipu ke tempat Fir'aun sekalinya. Nak kuasa Allah ada model ikut lah Abu Jahal kau. Oh gitu ya Muhammad. Namun engkau nak undang sekampung kau, engkau ceramah namun mengecian kau anda ada ke Nabi Muhammad ni kan mengecian je kan. Bayangkan Bapak Ibu Abu Jahal jadi panitia wirid, panitia ceramah, orang pertama mendengar Isra Mi'raj kau dari mulut Rasulullah Abu Jahal Pak. Kalau dapat paralah pahala Abu Jahal kalau inyo apa hati pasti membenarkan ke Bapak Ibu. Kan pernah dikisahkan tu Bapak Ibu Abu Jahal, Abu Sufyan tu Aqnas bin Sarik itu mancing cilok mendengar Nabi Muhammad baca Quran. Yang nikmat baca Qurannya Abu Jahal yang diam kan mendengar baca Quran. Lupa nampaklah Abu Sufyan. Nampaklah kawan celak dia. Siku malu aku aja. Besoknya kemari-mari lain tak. Tahu orang-orang kafir Quran malu mah. Mentai-entai Nabi Muhammad okey sepakat. Rupa besok tiba juga tiga-tiganya balik. Kan kisah nyata ke Bapak Ibu. Akhirnya orang tu mengecip kan buat turi istilah Abu Jahal lah kajian nama 2 aku lupa nama celak kan. Apa pendapat engkau tentang ayat Quran yang awak baca tu? Ya ambo memang tertarik dia bah. Memang tu Abu Jahal mengatakan, tapi tak mungkin ambo dah. Ambo ku pemuka Quraisy. Kecik ambo didanga di bawah ambo. Aku pelajaran tahu Bapak Ibu. Banyak orang tahu dia sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau dia ikut itu hilang pamornya, hilang rezekinya Bapak Ibu. Aku pelajaran untuk kita. Jadi Abu Jahal mengecian bah di Makkah tu Bapak ada bukit. Di bukit itu untuk mengumumkan apapun kejadian dia ada di Makkah tu naik ke bukit itu diumumkan di situ. Tak boleh menandakan kita mesti yang benar. Kalau orang nak benar bisa dicampak, ditebas dia pedang. Jadi kecil Nabi Muhammad nak ada. Pagilah Abu Jahal, Nabi Muhammad naik ke bukit tu. Tu orang mencari ya. Orang-orang pemuka Quraisy kok rajunya Abu Jahal naik kate. Orang beriman pun heran lah. Kan nanya Nabi Muhammad dia Abu Jahal berdua naik kate bukit tu. Di situlah Abu Jahal sebagai protokol kan nyembola orang Quraisy seluruhnya. Hai orang Quraisy, ikut Nabi Muhammad ke ceramah. Ada ngalah ceramahnya. Ngomonglah, bicaralah Nabi Muhammad Bapak Ibu kau orang banyak tu. Kan cara Allah mangkit datuk Nabi gua. Mana mudah mengumpul orang tu Bapak Ibu. Mungkin Nabi Muhammad mengumpul orang beriman bisa. Mengumpul orang kafir tak bisa kan Nabi Muhammad dah. Tapi Abu Jahal nyukumpun tipu orang sadwala Bapak Ibu. Takwi orang kalau Abu Jahal memerintahkan takwi orang dan tipu. Kalau Nabi Muhammad memerintahkan orang ingin lagi pahala dek dipanggil dek Nabi Muhammad. Ini cerituan lah detailnya dek Nabi Muhammad.
Sudah tu Abu Jahal senang hati cari. Wah, orang-orang yang beriman tanggung lah mulai ragu-ragu. Nampak orang kafir lah mulai lah senyum-senyum senggeng bapak ibu. Tu Abu Jahal turun ni dengan kawannya cari kini ko Abu Bakar lah. Penting Abu Bakar tu mah orang nampak lah terpengaruh. Wah, cari Abu Bakar kini. Pailah orang ko paikah pemuka-pemuka Quraisy ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu sedang di tamannya. Orang beriman pun ikut bapak ibu ingin tahu lupa reaksi Abu Bakar bah. Orang kan agak bingung kan ikut paham dia tu Nabi Muhammad atau tiakar nya kecil kalau mula ragu-ragunya. Pailahnya sebut Abu Bakar nya kecil Abu Bakar tak kaji kan memang Abu Jahal tipu rombongan Abu Jahal tak pernah tipu bolo je rombongan orang beriman. Pun tak kaji Abu Bakar kejadian kau. Masuklah Abu Jahal nya kecil Abu Jahal cerita nasa detail-detailnya lihat. Dia Abu Jahal kah Abu Bakar. Apa kerja Abu Bakar yang luar biasa? Kerja Abu Bakar, apapun nanti kerja Nabi Muhammad tu ambo percaya. Nabi Muhammad tu punya trust pribadinya tu dipercaya darinya ketik, tidak pernah paduto sekali Allah itu. Ditinggal piti kayaknya pasti aku sebut piti tu balik. Banyak orang mengalir nitip kayaknya sabana-bana jujur nak pernah nyoba duto tu. Kalau selama kau memendangan hanya dapat wahyu dari langit ke bawah, kini menerima menjapit wahyu kata, ambo percaya. Bahkan kecil Abu Bakar, ambo mencari dinding tu warna hitam tu. Kalau kecil Nabi Muhammad putih, ambo percaya putih. Allah teman, orang Abu Jahal sekali bapak ibu. Itulah luar biasanya kepercayaan Abu Bakar kah Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar ini mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berbahasa situ orang Lamis tu. Pailah Abu Bakar katampe bukit tadi. Sambil berjalan, "Hayya Rasulullah, saya percaya padamu." "Ya Rasulullah," macam mencari Rasulullah, membesibak orang Rasulullah. Naiklah Abu Bakar sampai kate. Dia langsung umumkan dia Abu Bakar, "Ambo percaya apa dan dikecian dia Rasulullah." Dan luar biasanya ketika itu Bapak Ibu Abu Bakar mengecengkan Rasulullah, "Kalau memang engkau pergi ke Palestina, kan sebelumnya engkau belum pernah ke Palestina." Ini banyak ini orang-orang pengusaha-pengusaha Quraisy yang sering ke Palestina. Coba kamu sebutkan ciri-ciri masjid Palestina itu. Dia Abu Bakar mengatakan kepada Nabi Muhammad, kan betul yakin ya maka sebab Nabi Muhammad tahu tak bolok. Abu Bakar langsung menyebut orang Quraisy itu datang, ciri-ciri tiang-tiang kau jawab Nabi dengan benar Bapak Ibu. Akhirnya orang-orang kafir yang ragu-ragu jadi yakin jadinya. Orang beriman ragu-ragu jadi yakin jadinya Bapak Ibu. Di luar biasa Bapak Ibu apa yang kisah Isra Mi'raj kok sekali lagi kami tekankan kalau ada cerita-cerita Rasul aneh-aneh misalnya ibu Nabi percaya indak ba'a cuma Nabi pasti berjalan dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pasti harus terima Bapak Ibu. Dan Allah mengejek di situ Bapak Ibu ya. Barakna haulahu linuriyahu min ayati innahu was-sami'ul basir. Allah mengejekkan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya dia maha mendengar maha melihat. Jadi Bapak Ibu semua orang sepakat, para ahli tafsir sepakat bahwa Nabi Isra Mi'raj itu sebanyak itu peristiwa-peristiwa untuk menjadikan kita hakul yakin. Maka jangan sampai wadah hakul yakin Bapak Ibu. Dan itu yang paling penting di situ adalah ibadah solat Bapak Ibu. Dan sampai awak indah solat Bapak Ibu. Dan sampai anak indah solat Bapak Ibu. Jambara Isa apa? 9 balik 9 atau 5 menit kan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau awaklah punya anak minantu solat ala aman Bapak Ibu. Jadi yang orang sukses itu apa Bapak Ibu? Orang sukses itu matinya tunyo masuk surga tu sukses. Itu Allah mengisyaratkan dalam surah Ali Imran 185 itu kan tu kata Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Merasakan tu Bapak Ibu tak sedar mati itu merasakan mati. Sakit mati itu mah. Mati itu sakit mati itu puncak dari rasa sakit itu mati itulah. Dan Allah mengejekkan Bapak Ibu ya, pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah yang sukses. Jadi orang sukses apa? Orang yang mati masuk surga. Gagal rumah tangga, gagal bisnis, gagal proyek itu tidak gagal Bapak Ibu. Jika gagal masuk surga itu gagal yang sesungguhnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.